Bab 3896, Teman Lama. Sarah menuangkan sejumlah besar energi primordial ke dalam diagram penyelidikan Dao esensi sejati, yang segera menyebabkan diagram itu memancarkan cahaya ungu keemasan yang ilahi dan menyilaukan. Melihat ini, Julian berseru dengan tak percaya, "Tidak, kau benar-benar bisa mengendalikan diagram penyelidikan Dao esensi sejatiku." Sarah melambaikan tangannya lagi, menangkap kuas primordial Taiksu yang terbang. "Ketika aku mengendalikan dua harta Dao ini, kau masih berupa sel di bumi. Tidak, bahkan bukan sel. Kau bahkan belum diciptakan oleh orang tua Wuji itu." Julian. Melihat ketidaknyamanan ayahnya, Zola terkekeh. Perdebatan sehari-hari pasangan suami istri tua ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, ayah tidak pernah menang, dan ibu tidak pernah kalah. Kemudian, Sarah menggunakan kuas primordial Taiksu untuk memanipulasi diagram penyelidikan Dao esensi sejati. Dengan kilatan cahaya ungu kemasan, dua baris informasi muncul. Ini adalah dua set karakter Dao yang tidak dikenal, yang bahkan Julian belum pernah lihat sebelumnya. Tetapi di bawah manipulasi Sarah, informasi tersebut secara bertahap menjadi lebih jelas. Yang lebih penting, dua potret realistis di sampingnya membuat Julian tak percaya. Itu adalah Alien dan Everett, dan bahkan reinkarnasi Alien dan Everett. "Tidak mungkin," tanya Julian dengan heran, "bagaimana kau menemukan mereka? Bukankah mereka semua binasa di sungai waktu? Mungkinkah keberadaan mereka masih dapat ditemukan di diagram Dao esensi sejati?" "Itu rahasia." Sarah melirik Julian, "lalu aku melakukan beberapa modifikasi pada informasi takdir Everett." Akhirnya, dengan kilatan cahaya, informasi reinkarnasi Everett dan Alien menyatu di diagram Dao esensi sejati, membentuk dua saudara reinkarnasi. "Tunggu sebentar." Julian buru-buru melambaikan tangannya, "Aku bilang aku tidak akan pernah menyentuh takdir makhluk hidup lagi, apa yang kau lakukan?" "Aku tidak menyentuh takdir makhluk hidup lain," kata Sarah dengan tenang, "aku menyentuh takdir putraku sendiri, bukankah itu diperbolehkan?" Mendengar kata-kata ini, Julian tampak terkejut. Mungkinkah Sarah sudah menerima Everett? Zola bertanya dengan ekspresi bingung, Ibu telah menggabungkan reinkarnasi Everett dan Nian San, keduanya di bawah nama roh ibu. Lalu siapa suami roh ibu?" Kata-kata ini sepertinya memicu saraf sensitif dalam diri Julian, yang segera menatap Sarah dengan tajam, "Katakan padaku, siapa dia?" Melihat ekspresi cemburu dan hampir marah Julian, Sarah tersenyum kesal. "Apa urusanmu? Kau boleh punya anak dengan roh wanita lain. Apakah rohku tidak boleh?" Mendengar ini, Julian langsung terdiam. Istrinya semakin tidak seperti orang baik, masih berpegang teguh pada dendam lama itu, ini murni balas dendam. Tapi kapan dia menciptakan jaringan rohnya? Dia tidak tahu. Dan bagaimana tepatnya jaringan roh diciptakan? Tepat ketika dia hendak bertanya, dia melihat Sarah dan Zola telah menciptakan penghalang kedap suara kecil, tertawa dan berbicara di antara mereka sendiri, sama sekali mengabaikannya. Julian sangat ingin mendengarkan, bahkan menggunakan sumber daunnya, tetapi Sarah menggunakan ki kekacauan primordial, yang setara dengan ki daunnya. Pada akhirnya, dia tidak dapat mendengar suara apapun. Bukankah dikatakan bahwa anak perempuan paling menyayangi ayah mereka? Bagaimana mungkin putrinya bersekongkol dengan ibunya, membencinya, ayahnya? Apakah dia anak perempuan palsu? Tepat saat itu, suara jenderal wanita dari sebelumnya terdengar dari luar aula. "Jenderal, seorang teman lama datang berkunjung." Julian terkejut mendengar ini. Sarah, yang sedang tertawa dan bercanda dengan Zola, segera menghilangkan penghalang kedap suara kecil itu. "Ada seseorang di sini, cepat singkirkan susunan kedap suaramu." Julian, yang masih merasa kesal, pura-pura tidak mendengar dan duduk bersila untuk bermeditasi. "Oh, kau sekarang marah." Sarah terkekeh, "Julian Bao, apakah kau yakin ingin bersikap seperti itu padaku?" "Ayah, kau dalam bahaya." Zola menatap Julian dengan senyum nakal, "Ibu berkata bahwa jika kau terus memperlakukan kami saudara kandung dengan tidak hormat, dia akan menciptakan lebih banyak alam roh dan memiliki lebih banyak anak dengan roh lain." Mendengar ini, Julian benar-benar meledak dan segera berdiri. "Kalian, bukalah." Sarah menatapnya tajam, "Ini bukan waktunya untuk bercanda, jangan lupakan rencana kita." Julian menggertakkan giginya, menunjuk Sarah, lalu melambaikan tangannya, menghilangkan susunan peredam suara. Kemudian, dia dengan marah berjalan ke samping dan duduk, mengabaikan semua orang. Jadi apa masalahnya jika dia berada di Jalan Agung? Jadi apa masalahnya jika dia adalah penguasa dunia? Dia masih dikendalikan oleh istri dan putrinya. Astaga, sungguh nasib yang tragis. Di dalam aula utama, saat Zola memanggil, Siling memimpin seorang pria dan wanita bertopeng misterius ke aula. Setelah melihat mereka, Zola tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Sarah dan Julian yang murung pun menunjukkan keterkejutan. Mereka tampak sangat familiar. "Siling, Jenderal, kedua tamu terhormat ini datang untuk memberi hormat." "Memberi hormat?" Zola menyela Siling setelah melihat mereka, "Anda boleh pergi sekarang." Siling ragu-ragu, lalu berbalik dan pergi. Zola kemudian berlutut dan bersujud kepada pasangan itu. Zola memberi salam kepada paman dan bibi. Melihat ini, pria dan wanita itu saling bertukar pandang, keduanya terkejut.
Julian dan Sarah juga saling bertukar pandang, seolah-olah langsung mengerti sesuatu. Zola yang mereka temui kali ini cukup aneh, dia sepertinya mampu melihat melalui penyamaran siapapun dan mengenali mereka sekilas. Mungkinkah dirinya di masa lalu, setelah terlempar ke ruang misterius, telah mengalami transformasi total? Saat itu, pria dan wanita misterius itu serentak menatap Julian dan Sarah yang menyamar, jelas ragu-ragu. Paman, Bibi, jangan khawatir, Zola buru-buru menjelaskan, mereka adalah tamu kehormatan saya, dapat dipercaya. Mendengar ini, pria dan wanita itu akhirnya perlahan melepas topeng mereka, memperlihatkan dua wajah yang sangat familiar. Mereka tidak lain adalah Manoy dan Nadira yang telah lama hilang. Namun, menghadapi Julian dan Sarah yang menyamar, mereka benar-benar tidak mengenali mereka. Sambil menghela napas, Nadira melangkah maju untuk membantu Zola berdiri, dasar nakal, kau benar-benar pintar. Kau melihat melalui penyamaran kami sekilas. Zola menggenggam tangan Nadira, Bibi, kemana saja kau? Mengapa kau tidak muncul begitu lama? Apakah kau tidak peduli lagi dengan kekaisaran Sarah Fisher? Nadira menoleh ke arah Manoy, menghela napas, dan menggelengkan kepalanya. Kekaisaran Sarah Fisher tidak membutuhkan bantuan kita lagi. Ya, kata Manoy dengan emosi, bahkan tanpa kita, kekaisaran Sarah Fisher mampu menahan aliansi protektorat. Mendengar ini, Zola terkejut, Paman, Bibi, apakah kalian membenci orang tuaku? Mendengar ini, Manoy dan Nadira mengerutkan kening. Julian dan Sarah, yang sekarang menyamar, juga merasa jantung mereka berdebar kencang. Bab 3897, Pembunuhan saling membunuh. Bab 3924 saling membunuh. Di bawah tatapan tegang Zola, Manoy dan Nadira saling bertukar pandangan, lalu tertawa kecil bersamaan. Gadis, sepertinya kau tahu sesuatu. Nadira menatap Zola dengan saksama. Zola berseru, lalu buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak, aku hanya merasa ada yang aneh tentang kalian berdua. Bukan hanya perasaan, Manoy tersenyum tipis. Tapi tahukah kau apa itu kebencian? Zola terkejut. Kebencian adalah permusuhan yang tak dapat didamaikan, kata Manoy, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Membenci seseorang berarti kau bahkan tidak akan berbagi energi spiritual yang sama dengannya, apalagi menginjakkan kaki di tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Zola agak bingung. Julian dan Sarah, yang sekarang menyamar, juga saling bertukar pandangan bingung. Gadis, pamanmu sudah menjawabmu, Nadira tersenyum pada Zola. Jika kami membenci orang tuamu, mengapa kami mengunjungi kembali tempat-tempat itu? Zola akhirnya menghela napas lega setelah mendengar ini. Paman, Bibi, kukira kalian. Kami datang untuk urusan penting. Manoy menyela Zola, berkata dengan sungguh-sungguh, kalian harus segera membawa kami menemui roh lonceng. Mendengar ini, ekspresi Zola langsung berubah, apakah ini tentang pergerakan aliansi protektorat? Jika hanya aliansi protektorat, kami bisa mengirim pesan kembali. Manoy berkata, kata demi kata, ini tentang reinkarnasi roh tak terbatas. Mendengar ini, bukan hanya mata indah Zola yang melebar, tetapi Julian dan Sarah juga mengerutkan kening bersamaan. Kalian berdua, Nadira menatap Julian dan Sarah yang menyamar, aku ingin meminta bantuan. Mereka tidak perlu pergi. Zola segera menyela, berkata dengan suara berat, mereka dapat memberitahu kalian rahasia apapun yang mereka miliki, karena mereka dapat sepenuhnya mewakili Dewa Agung Roh Lonceng. Lagi pula, Dewa Agung Roh Lonceng tidak lagi berada di Hunyuan Wuji, tetapi telah kembali ke alam semua surga. Mendengar ini, Nadira dan Manoy terkejut, dan pada saat yang sama melirik Julian dan Sarah dengan aneh. Sarah dan Julian tersenyum tenang. Manoy melirik Nadira sebelum mengangguk sambil menghela napas. Menurut informasi yang telah kami terima, roh reinkarnasi Wuji Dao yang dikendalikan oleh Gu Shen dan kelompoknya telah memindahkan beberapa kaisar Dao dari alam semua surga, dan bahkan Tai Chu termasuk di antara mereka. Kami sudah memiliki informasi ini. Julian, yang sekarang menyamar, menyela Manoy, apakah ada hal lain? Mendengar ini, Zola, Manoy, dan Nadira secara bersamaan menunjukkan keterkejutan yang luar biasa kepada Julian. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa ini adalah pertunjukan yang diatur dengan baik oleh Julian untuk menenangkan faksi Gu Shen. Setelah beberapa saat merenung, Nadira menatap tajam Julian, bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, dengan begitu banyak individu super kuat yang ditambahkan ke barisan musuh, apa rencana kekaisaran Sarah Fisher kita? Kami sudah memiliki rencana. Julian berkata, kata demi kata, tapi aku khawatir kita harus meminta kalian berdua untuk kembali ke posisi kalian dan memimpin kekaisaran Sarah Fisher dalam tindakannya. Sambil menghela napas, Manoy menatap Nadira dengan ekspresi pahit. Ada satu hal lagi, kata Nadira dengan suara berat. Ketika aku dan suamiku menjelajahi alam surga, kami menemukan sebuah lorong sempit yang sangat tersembunyi. Mengikuti lorong ini, kami menemukan hubungan dengan kekacauan primordial kami. Dan ujung lainnya, tanya Sarah, matanya tertuju pada Nadira. Sebuah alam asing yang tidak dikenal dan terpisah dari alam surga, kata Nadira dengan sungguh-sungguh. Awalnya, aku ingin menjelajahinya bersama suamiku, tetapi kami terhalang oleh aura yang luas dan menyeramkan.
Mendengar ini, Sarah menoleh ke arah Julian, mungkinkah ini jalur 5 sekte sesat utama? Julian tidak menjawab, tetapi bertanya, bisakah kau memberikan koordinat spesifiknya? Nadira melambaikan tangannya, dan sebuah bola energi terbang ke arah Julian. Sebelum mereka sempat berbicara, Julian melesat ke dalam bola energi tersebut. Sarah melihat ini dan segera mengikutinya. Dalam sekejap, bola energi di ruang hampa itu menghilang sambil berputar cepat. Melihat pemandangan ajaib ini, Manoy dan Nadira menunjukkan ekspresi tak percaya. Zola mengangkat bahunya dan duduk di samping. Gadis, Manoy tiba-tiba bertanya, siapa sebenarnya dua tokoh kuat ini yang dapat sepenuhnya mewakili roh lonceng? Teknik gerakan mereka sangat familiar. Nadira juga mengerutkan kening, hanya saja kultivasi kita terlalu rendah, dan kita benar-benar tidak dapat melihat kekuatan mereka. Zola tersenyum tenang, Paman, Bibi, aku tidak bisa memberitahu kalian siapa mereka. Hanya ketika mereka mau, atau ketika waktunya tepat, mereka dapat mengungkapkannya sendiri. Mendengar ini, Manoy dan Nadira saling memandang. Setelah beberapa saat, Nadira menghela napas pelan lagi. Nak, apakah orang tuamu datang mencarimu? Zola menggelengkan kepalanya sambil berkata, oh, aku sudah lama tidak bertemu mereka. Lalu mengapa tadi kau bilang kami membenci orang tuamu? Nadira sepertinya mengerti sesuatu. Zola langsung terkejut. Nak, kau sudah belajar berbohong kepada kami sekarang. Manoy juga menatap Zola. Melihat bahwa kebenaran tidak dapat lagi disembunyikan, Zola kemudian menceritakan kehidupan masa lalunya yang terlempar ke ruang angkasa asing. Sekarang, dia tahu segalanya tentang berbagai alam, menjadi seorang yang serba tahu. Setelah mendengarkan, Nadira buru-buru meraih tangannya, lalu katakan padaku, siapa sebenarnya jaringan roh reinkarnasi tanpa batas yang menghancurkan jaringan surgawi kita? Juga, siapa yang membunuh dua orang suci langit dan bumi, dan siapa yang membunuh putraku, Zeno? Zola, Manoy melirik Nadira, kami bahkan tidak bisa mengetahui hal-hal ini, apalagi gadis seperti dia. Aku sebenarnya tahu. Zola menyela Manoy. Baik Manoy maupun Nadira membelalakan mata karena terkejut. Berbalik, Zola menatap Nadira dengan tajam, aku akan mengatakan yang sebenarnya, semua ini direncanakan oleh orang tuaku. Itulah mengapa aku bertanya kepadamu tadi, apakah kau benar-benar membenci orang tuaku? Mendengar ini, Manoy dan Nadira terdiam, wajah mereka dipenuhi keterkejutan, terhuyung mundur beberapa langkah. Bukankah ini konfirmasi yang kau inginkan? Zola menatap langsung ke arah mereka, sebenarnya, sejak kalian tiba-tiba meninggalkan kekaisaran Sarah-Visser, kalian sudah mencurigai orang tuaku, tetapi kalian tidak berani mempercayainya, atau tidak berani menghadapinya. Kata-kata Zola seolah sepenuhnya mengungkap rasa sakit terdalam yang tersembunyi di hati Manoy dan Nadira, membuat mereka terdiam sejenak. Ya, dari menyaksikan kehancuran markas Heavenly Net, menyaksikan pembantaian dua orang suci langit dan bumi dan murid-murid Heavenly Net yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah menyadari sesuatu di tengah kemarahan mereka. Awalnya, mereka mengira Julian salah paham, bahwa mereka telah ditipu oleh Julian palsu dan dikhianati sepenuhnya, itulah sebabnya dia menyerang fondasi mereka dan membunuh mereka tanpa ampun. Namun, setelah perjalanan mereka melalui alam surga, apa yang mereka lihat dan dengar menghancurkan alasan ini. Itu hanyalah Julian palsu, dengan kebijaksanaan kakak laki-laki mereka, bagaimana mungkin dia tidak melihat tipu daya mereka. Namun, kakak laki-laki mereka tetap melakukannya, dan begitu kejam, begitu tragis. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah ujian bagi mereka, dan mungkin apa yang mereka lihat belum tentu seperti yang terlihat. Karena itu, mereka kembali sekarang, pertama untuk membawa berita tentang hidup dan mati di berbagai alam, dan kedua untuk menegaskan kembali pikiran dan dugaan mereka. Awalnya, mereka mengira jawaban ini hanya bisa didapatkan dari roh lonceng, tetapi tanpa diduga, itu sudah dikonfirmasi oleh Zola. Paman, Bibi, Zola menatap langsung Manoy dan Nadira, orang tuaku membunuh putra kalian, kalian juga bisa membunuhku, untuk membalas dendam. Setelah mendengar ini, Manoy dan Nadira, yang kembali sadar, serentak menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Bab 3898, Pertempuran Besar. Tidak, ini tidak mungkin. Itu adalah kakak laki-laki mereka yang saleh dan ksatria, orang yang menyatukan mereka, dan orang yang seorang diri memberi mereka pernikahan yang mengguncang seluruh dunia. Itu juga kakak ipar mereka yang secara pribadi memimpin Nadira ke alam kekacauan primordial, tempat anak primordial mereka, Zeno, dilahirkan. Kesuksesan mereka saat ini, dan kejayaan jaringan surgawi selanjutnya, semuanya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan kakak laki-laki dan kakak ipar mereka, hutang budi yang tidak akan pernah bisa mereka balas. Tapi sekarang, mereka telah menghancurkan semuanya dengan tangan mereka sendiri, ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Apakah itu karena reinkarnasi Wuji? Atau apakah itu pilihan yang dipaksakan demi semua makhluk hidup? Atau mungkin, reinkarnasi Wuji benar-benar tersembunyi di dalam jaringan surgawi. Untuk sesaat, alasan yang tak terhitung jumlahnya, baik yang mustahil maupun yang mungkin, berputar-putar di benak Manoy dan Nadira, menjerumuskan mereka ke dalam siksaan yang menyakitkan. Melihat bahwa pasangan itu tidak bertindak, Zola menghela napas tak berdaya. Dia tahu seluruh kebenaran,
tetapi tidak bisa memberitahu kedua tetua yang paling dihormatinya secara langsung, karena takut hal itu akan merusak rencana orang tuanya dan menyebabkan bencana. Setelah lama terdiam, Nadira tiba-tiba menatap Manoj, "Ayo pergi, aku sedikit lelah." "Baik." Manoj menatap Zola dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama Nadira. Dalam sekejap, Zola tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Manoj dan Nadira terkejut. Gadis bodoh ini, apakah dia benar-benar berniat mati? "Paman, Bibi, apakah kalian tidak ingin mencari tahu kebenarannya?" tanya Zola, sambil mengedipkan mata indahnya. "Apakah kita benar-benar harus terus menebak dan berakhir dengan kesalahpahaman yang tak terpecahkan?" Manoj mengerutkan kening. "Kau tahu kebenarannya." Nadira juga menatap Zola dengan saksama. "Gadis, ini bukan saatnya bagimu untuk bertindak bodoh. Kita perlu mencari tahu kebenarannya secara tepat untuk menghindari kesalahpahaman yang tak terpecahkan." "Di mana menemukannya?" kata Zola, kata demi kata. "Hanya orang tuaku yang bisa memberitahumu kebenaran, dan hanya mereka yang berhak menjelaskan semuanya kepadamu." Mendengar ini, Manoj dan Nadira saling bertukar pandang. Mereka berdua merasakan bahwa Zola ini benar-benar berbeda dari Zola di masa lalu. Dia memancarkan aura misteri dan kebijaksanaan, seolah-olah dia tahu segalanya, namun dia tetap bungkam, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi suatu rahasia. "Percayalah padaku, tetaplah di sini." Zola berkata dengan tulus, "Jangan khawatir, kali ini aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kau tidak perlu bersusah payah mencari kebenaran, tunggu saja di sini." Melihat ekspresi serius Zola, Nadira membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Manoj berpikir lama sebelum tiba-tiba bertanya, "Berapa lama kita harus menunggu?" Sampai kedua utusan itu kembali. Zola berkata terus terang, "Aku bersumpah demi reputasi orang tuaku, kalian tidak akan menunggu dengan sia-sia." Apa yang bisa mereka katakan ketika bahkan seorang gadis mengatakan itu? Selain itu, kehancuran jaring surgawi, jatuhnya dua orang suci surgawi, dan kematian Zeno adalah beban terbesar di hati mereka. Jika mereka tidak dapat menembus beban ini, mereka akan benar-benar runtuh. Melihat Manoj dan Nadira duduk di samping, Zola segera mulai menyajikan teh dengan penuh antusias, sepenuhnya menunjukkan perhatian teliti yang akan ditunjukkan seorang junior kepada seorang senior. Sementara itu, di sisi lain, di dalam lorong cahaya tersembunyi yang menghubungkan kekacauan primordial dan alam asing misterius, pertempuran kolosal yang mengguncang bumi sedang meletus. Ratusan sosok misterius dan sangat kuat yang mengenakan jubah hitam mengepung seorang pria dan seorang wanita di dalam lorong cahaya. Mereka melepaskan berbagai kemampuan supranatural, aura mereka mempesona dan gerakan mereka cepat dan lincah. Terlepas dari kekacauan serangan mereka, ratusan sosok kuat itu bergerak dengan sangat mudah dan disiplin, menggunakan serangan dan pertahanan yang terorganisir dan terkoordinasi dengan baik, semuanya tanpa formasi yang terlihat. Sementara itu, pria dan wanita yang dikepung, menghadapi harta dao dan serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan cahaya, bekerja sama dengan sempurna, pikiran mereka selaras, dan mampu bertahan. Sesungguhnya, mereka tidak lain adalah Julian dan Sarah, yang kini menyamar. Boom! Puluhan sinar cahaya ungu bertabrakan dan menyatu, melepaskan raungan yang memekakkan telinga, seperti akhir dunia. Di tengah ledakan dahsyat itu, Julian dan Sarah melayang ke langit, masing-masing memegang pedang ilahi yang berkilauan. Saling membelakangi, mereka dengan cepat mengayunkannya ke depan. Dalam sekejap, dua cahaya pedang raksasa muncul, dengan cepat menghancurkan belasan ahli misterius di garis depan dengan kekuatan yang luar biasa. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, para ahli misterius itu meledak di udara, daging dan darah mereka berhamburan kemana-mana, tetapi mereka hanya terluka parah dan terpaksa mundur. Segera, puluhan ahli misterius lainnya mengisi celah, mengelilingi Julian dan Sarah dengan tatapan marah. "Kekuatan yang begitu dahsyat," gumam Sarah. "Hampir setiap dari mereka melampaui tingkat Kaisar Dao kita, dan pertahanan mereka sangat kuat." "Mereka adalah ahli sesat," kata Julian dingin. "Aku tidak pernah menyangka mereka akan memperluas jangkauan mereka ke alam Hunyuan Wuji kita melalui lorong misterius." Dia kemudian menambahkan dengan lembut, "Hati-hati. Mereka tampaknya memiliki daya tahan alami terhadap tingkat Ki kita, serangan alam pertempuran Dao bela diri mereka bahkan lebih mematikan. Kalau begitu mari kita terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Aku juga ingin menangkap beberapa tawanan untuk melihat seperti apa rupa para ahli sesat ini," kata Sarah, meluncurkan pedang ilahinya dengan gerakan cepat dan segera menyerbu ke depan. Melihat ini, Julian segera menggunakan langkah kekosongan primordial, menyerbu ke arah sekelompok ahli sesat di depannya. Dalam sekejap, pertempuran jarak dekat meletus. Pedang pembunuh dewa dan iblis di tangan Julian terbang keluar, berubah menjadi cahaya pedang besar yang melesat menembus kerumunan ahli misterius. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, lengan dan kaki mereka yang terkena dampaknya terkoyak, darah berceceran di mana-mana, pemandangan pembantaian yang mengerikan. Julian tidak bermaksud membunuh, sebaliknya, dia ingin melihat siapa sebenarnya para ahli sesat ini. Tetapi bahkan tindakan ini saja menyebabkan puluhan ahli misterius di sekitarnya segera mengubah formasi mereka. Mereka yang lengan dan kakinya terputus oleh pedang pembunuh dewa dan iblis beregenerasi setelah kilatan energi hitam pekat, dan melancarkan serangan sengit lainnya terhadap Julian. Julian, yang menjadi terkenal melalui pertarungan seni bela diri, unggul dalam pertempuran jarak dekat.
Namun, bahkan dengan dukungan pedang pembunuh dewa dan iblis serta kekuatan ilahi Dao Agung, dia masih tidak mampu membunuh puluhan ahli misterius itu secara instan dalam pertarungan jarak dekat, yang sangat mengejutkannya. Di sisi lain, pertempuran jarak dekat Sarah juga mencapai jalan buntu. Dikelilingi oleh puluhan ahli misterius, dia tidak akan mampu menahan serangan jika bukan karena formasi tiga bunga. Tepat ketika pertempuran semakin intens, hembusan angin yang mengerikan menyapu dari satu sisi lorong cahaya, seketika menghentikan pertempuran. Memanfaatkan kesempatan ini, Sarah dan Julian bergabung dan menggunakan formasi tiga bunga untuk melawan angin aneh itu. Sementara itu, para ahli misterius lainnya berlutut di udara di tengah angin aneh itu, tampak sangat ketakutan. Kedua yang mulia memiliki kekuatan luar biasa. Kami sangat tidak sopan, mohon maafkan kami. Suara ini menyebar dari ujung lain lorong cahaya, kuat dan ganas, memancarkan momentum yang sangat besar. Bab 3899, Utusan Agung. Mengikuti suara itu, Julian dan Sarah melihat hamparan energi hitam yang luas bergegas ke arah mereka dari salah satu ujung lorong cahaya, seperti awan gelap yang menekan sebuah kota, memancarkan rasa penindasan yang ekstrim. Di tengah tawa yang mengerikan, energi hitam itu dengan cepat mengembun, akhirnya membentuk sosok kekar berjubah hitam, wajahnya tertutup. Dia hanya berjarak 2 atau 3 tahun cahaya dari Julian dan Sarah, tetapi aura gelap yang terpancar darinya tampak melahap segala sesuatu di dalam lorong cahaya. Sekumpulan orang bodoh yang kurang ajar, berani menyinggung bahkan para penguasa dunia yang diperoleh dan jalan agung yang diperoleh. Kejahatan mereka tak terampuni. Dengan itu, sosok kekar itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih, energi hitam pekat di tangannya tiba-tiba mengembang, mewujudkan diri menjadi ratusan planet hitam yang berputar cepat, bergegas langsung menuju ratusan sosok kuat misterius yang mengelilingi Julian dan Sarah. Melihat planet-planet hitam itu menyapu melewati mereka satu persatu, menyelimuti kepala sosok-sosok kuat misterius di sekitarnya, Julian dan Sarah secara bersamaan mengerutkan kening. Utusan suci, ampuni kami. Kami tidak tahu mereka berasal dari Dao Agung dunia yang diperoleh, dan mereka tidak menggunakan cahaya Dao Agung dalam pertempuran. Ah! Salah satu pendekar misterius yang berlutut hampir belum selesai berbicara ketika dia dihantam oleh planet hitam yang berputar cepat di atas kepalanya. Darah dan daging berceceran di mana-mana, kabut darah memenuhi udara, dan dia langsung roboh. Kejam, mengerikan. Mereka benar-benar dihancurkan oleh planet hitam. Tampaknya kekuatan sekte sesat ini memang tidak bisa diremehkan. Yang lebih mengejutkan Julian dan Sarah adalah bahwa pendekar misterius lainnya di sekitar mereka, sebelum mereka sempat protes, juga dihancurkan oleh planet hitam yang berputar di atas kepala mereka, tubuh mereka terkoyak-koyak, pemandangan yang mengerikan. Kemudian, planet-planet hitam aneh ini sekali lagi diambil kembali oleh pendekar misterius yang kekar itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat sosok misterius berjubah hitam yang kekar itu, Julian melihat ancaman, provokasi, peringatan, dan pertunjukan kekuatan dalam tindakannya. Jelas sekali, pihak lain telah datang dengan persiapan matang, dan kehadirannya dipenuhi dengan intimidasi yang kuat dan menindas. Dengan tawa jahat, sosok misterius berjubah hitam dan bertubuh kekar itu membungkuk kepada Julian dan Sarah. Setelah turun ke alam fana lagi, aku telah melihat jalan agung kehidupan yang diperoleh, ibu dari semua makhluk hidup. Aku ingin tahu mengapa kalian berdua, yang memiliki hak istimewa untuk memerintah seluruh langit dan berbagai alam, datang ke lorong cahaya kecil kami ini. Dalam ingatanku, sepertinya kami tidak pernah mengganggumu, bukan? Mendengar ini, Julian menatap Sarah dengan heran, kau adalah ibu dari semua makhluk hidup. Sarah menyikut Julian dan tersenyum pada sosok misterius berjubah hitam dan bertubuh kekar itu, apakah Anda sangat jelek, Tuan? Fan Wuji terkejut. Julian tertawa terbahak-bahak, hei, wanita, mereka memang terobsesi dengan penampilan. Tuan-tuan, Fan Wuji tiba-tiba menyela Julian dengan tidak sabar, saya baru saja mengamati pertarungan kalian dengan bawahan saya. Tampaknya penguasa dunia yang diperoleh dan ibu kehidupan ternyata tidak sekuat yang kita kira. Tetapi demi keselamatan jiwa, saya harus memperingatkan kalian berdua, tempat ini bukan untuk kalian. Segera pergi, atau konsekuensinya akan tak terduga. Mendengar ini, Julian mengangkat alisnya, Fan Wuji, bolehkah saya menafsirkan kata-kata Anda sebagai? Apa Fan Wuji? Namanya Fan Wuji, artinya dia tidak lengkap, kurang. Yah, Anda tahu. Sarah mengamati Fan Wuji, jangan khawatir, kami para Taois tidak pernah mendiskriminasi Kasim. Julian berpura-pura tiba-tiba menyadari sesuatu, menatap Fan Wuji, oh, jadi, semua ahli sesat seperti ini. Mendengarkan olok-olok sarkastik dan mengejek pasangan itu, Fan Wuji perlahan mengepalkan tinjunya, tetapi akhirnya tak kuasa menahan tawa karena marah. Kalian berdua benar-benar ingin mati, ya. Bagaimana kalian bisa begitu yakin aku berasal dari sekte sesat? Bukan sesat, Sarah cemberut, lalu kenapa kau berpura-pura menjadi dewa, mempermainkan kami? Aku tahu, tambah Julian, ini peringatan agar kami tidak membuat masalah di sini. Kalau tidak, meskipun kalian memiliki jalan agung memperoleh kehidupan dan ibu kehidupan, konsekuensinya akan sama seperti orang-orang tadi. Mendengar ini, Sarah mengangguk santai, sepertinya kalian benar-benar menakut-nakuti kami. Pada saat ini, Fan Wuji tiba-tiba tertawa marah, meskipun kalian berdua humoris, kalian juga cukup pintar.
Memang ada beberapa hal yang di luar jangkauan kalian. Aku ulangi lagi, segera keluar dari sini, atau aku tidak akan sopan. Julian dan Sarah saling bertukar pandang, lalu tersenyum bersamaan. Bagaimana cara berguling? Ajari kami. Ya, aku belum pernah melihat bola hitam sebesar ini bergulir sebelumnya. Melihat Julian dan Sarah bertekad untuk mati, Fan Wuji mendengus dingin, lalu menggerakkan tangannya, dan aura hitam yang sangat pekat berputar cepat di tangannya. Perlahan-lahan, planet-planet hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam aura hitam yang berputar, seolah-olah tangannya mengendalikan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan aura yang menakutkan dan misterius. Hei, belum selesai memadatkan. Tiba-tiba, pertanyaan tak sabar datang dari depan Fan Wuji. Saat dia mendongak, dia terkejut mendapati Julian telah muncul di depannya. Dalam kepanikan, dia hendak melancarkan serangan ketika Julian mengangkat tangannya dan meninju wajahnya. Dalam sekejap, dengan suara keras, Fan Wuji terlempar ke belakang, menabrak dinding cahaya lorong cahaya dengan keras, dan aura hitam yang baru saja dia padatkan juga tiba-tiba menghilang. Kau! Fan Wuji baru saja bangkit dan hendak mengucapkan sepatah kata pun dengan marah ketika Sarah tiba-tiba muncul di depannya dan menendangnya hingga jatuh di lorong. Kasim Fan, bukankah kau akan mengajari kami cara berguling? Kenapa kau tidak mendemonstrasikannya sekarang? Fan Wuji, kalian semua. Sebelum dia selesai berbicara, Sarah menendangnya dengan keras. Saat dia jatuh dalam lengkungan, Julian menendangnya lagi, membuatnya terbang di depan Sarah. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian tendangan teredam dan jeritan memilukan hati Fan Wuji, saat dia ditendang-tendang seperti bola yang tidak bisa mendarat, ditendang bola balik oleh Julian dan Sarah. Pada saat ini, Fan Wuji akhirnya mengerti apa itu kekuatan Dao yang diperoleh, dan apa itu kekuatan sejati ibu kehidupan. Baru saja, Julian dan Sarah sedang berakting. Selama serangan bawahannya, mereka telah menunjukkan kelemahan dan sama sekali tidak menunjukkan kekuatan sejati mereka, hanya untuk memancing ikan besar ini. Kasihan, dia salah menilai situasi. Dia bersembunyi dengan sempurna, tetapi dia bersikeras untuk pamer, mengakibatkan hilangnya prestisenya saat ini dan menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Berhenti, berhenti menendangku. Akan kukatakan apapun yang ingin kalian ketahui. Tak tahan lagi dengan godaan Julian dan Sarah, Fan Wuji akhirnya menyerah setelah ditendang ratusan ribu kali. Fan Wuji, apakah kau akhirnya mengerti? Kata Sarah, sambil melayangkan tendangan berputar lagi, membuat Fan Wuji terpental. Otak Fan Wuji penuh air, semakin kau menendang, semakin menyedihkan kau jadinya. Julian menendang Fan Wuji kembali. Ampunilah aku, kumohon ampunilah aku. Aku bukan pengikut ajaran sesat. Aku adalah utusan suci dari Jalan Wuji. Pernyataan tiba-tiba ini langsung membuat Julian dan Sarah, yang sedang ingin bermain-main, terdiam. Bab 3900, melanjutkan dari sana. Pada saat yang sama, setelah lolos dari tendangan terbang Julian dan Sarah, Fan Wuji dengan cepat mengempis seperti balon yang bocor, jatuh ke lorong cahaya dengan bunyi gedebuk keras. Melihatnya sekarang, semua kehadirannya yang mengesankan dan ketenangannya sebelumnya telah hilang, digantikan oleh tubuh yang penuh luka, berlumuran darah, dan rambut acak-acakan. Dia terengah-engah, tampak bersyukur atas keselamatannya dan merasa hidup karena akhirnya lolos dari nasib balon. Utusan suci Wuji, kata Julian, alisnya berkerut, Kasim Fan, apakah kau tahu apa nasib akhir dari bola ilahi? Mendengar ini, Fan Wuji buru-buru bersujud berulang kali kepada Julian. Dasar agung, ampuni aku. Ampuni aku. Dewa rendah hati ini tahu kesalahannya. Dewa rendah hati ini tidak akan pernah berani meremehkan dasar agung lagi. Jawaban yang tidak relevan. Sarah tiba-tiba melambaikan tangannya, dan cambuk ilahi yang bercahaya menghantam punggung Fan Wuji. Dengan bunyi retakan yang tajam, Fan Wuji langsung terlempar ke tanah. Tenanglah, kumohon tenanglah. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Mendengar ini, Sarah dan Julian saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan ekspresi aneh. Fan Wuji benar-benar lemah sekaligus suka bermain-main. Meskipun memiliki kekuatan setara dengan Dewa Lembah, auranya bahkan lebih mengesankan daripada lelaki tua Wuji. Gertakan ini membuat Sarah dan Julian tertawa sekaligus menangis. Sisanya mudah. Setelah Julian dan Sarah bersatu kembali, Fan Wuji berlutut di hadapan mereka. Sebelum Julian dan Sarah sempat mengajukan pertanyaan, dia menceritakan semua yang dia ketahui. Dia awalnya adalah manifestasi dari teori Dao jelek dari 49 teori Dao, tetapi karena fondasi ini, bahkan ketika dia bermanifestasi dalam bentuk manusia, itu tidak lengkap, setidaknya wajahnya tidak dapat ditunjukkan. Ini mengingatkan Julian dan Sarah pada burung pipit babi, yang juga lahir dengan kepala babi dan tubuh manusia, suatu kondisi yang tidak dapat dia ubah bahkan setelah reinkarnasi. Fan Wuji, yang cerdas, tanggap, dan memiliki kecerdasan emosional yang luar biasa, diterima oleh Wuji sebagai budak Dao pribadinya. Dengan identitas ini, ia diam-diam menyerap sejumlah besar teori Dao primordial Wuji, membuatnya setara kekuatannya dengan Dewa Lembah. Namun, karena ia tidak dapat mengungkapkan identitas aslinya, seluruh alam hanya mengenal Dewa Lembah, tanpa menyadari keberadaannya. Pada kenyataannya,
Manipulasi kosmiknya yang tak tertandingi sangat menakutkan, seandainya bukan karena pertemuannya dengan para ahli tingkat atas seperti Julian dan Sarah, ia bisa saja menyapu seluruh alam yang tak terhitung jumlahnya. Adapun mengapa ia berada di sini, ia menyatakan bahwa ia hanyalah seorang porter pekerja keras. Lorong cahaya ini tertinggal ketika jiwa Wuji menyerang berbagai alam, menghubungkan primordial Wuji di satu ujung dan sumber kejahatan di ujung lainnya. Ia tidak mengetahui tujuan lorong itu, hanya menjaganya atas perintah Wuji. Setelah mendengar penjelasannya, Julian dan Sarah skeptis, dan akhirnya memutuskan bahwa pencarian jiwa adalah solusi paling sederhana. Setelah memeriksa jiwa tersebut, Julian mengetahui bahwa orang ini menyembunyikan banyak detail yang tidak terucapkan. Misalnya, dia telah menggunakan jalur ini untuk memindahkan miliaran makhluk dari berbagai alam ke sumber dosa, dan kemudian ke alam teror. Secara bersamaan, dia menyalurkan sejumlah besar energi iblis gelap dari alam teror dan sumber dosa ke kekacauan primordial. Orang yang serakah dan penuh nafsu ini juga mencegat sejumlah besar, termasuk beberapa roh wanita yang sangat cantik, yang dia gunakan sebagai budak kultivasi ganda. Namun, Julian memahami poin penting dari informasi ini. Setidaknya salah satu inkarnasi Wuji saat ini atau di masa depan pasti berada di dalam Hunyuan Wuji, dan sudah terbangun. Lebih jauh lagi, jika sesuatu terjadi pada Hunyuan Wuji, roh yang bereinkarnasi ini dapat melarikan diri melalui lorong ini ke sumber dosa atau alam mengerikan, sepenuhnya membebaskan diri dari belenggu berbagai alam. Memahami hal ini, Julian mengangkat tangannya, dan sebuah sumber dao segera menyegel Fan Wuji. Kemudian, dia memberitahu Sarah semua yang telah dia pelajari. Setelah berpikir sejenak, Sarah tersentak. Kelinci yang licik memiliki 3 liang, aku tidak menyangka roh orang tua Wuji ini begitu licik dan tidak terduga. Sambil berkata demikian, dia menatap Julian lagi, lorong ini. Biarkan saja. Julian menyipitkan matanya, selama kita tahu bahwa salah satu rohnya berada di dalam Hunyuan Wuji, kita tidak bisa membuatnya waspada. Bagaimana jika dia melarikan diri melalui lorong ini? Sarah memiringkan kepalanya dan bertanya. Julian tersenyum tenang, istriku, pernahkah kau mempertimbangkan bahwa lorong ini mungkin satu-satunya jalan bagi kita untuk menemukan bentuk kehidupan lain? Mendengar ini, Sarah tampak terkejut, maksudmu, bentuk kehidupan Wuji yang lain mungkin tersembunyi di sumber dosa atau alam teror. Julian mengangguk. Wuji, orang yang begitu licik dan cerdas, dapat meramalkan akan menjadi Dao Agung kedua setelahnya, dan dia pasti juga menyadari bahwa menyembunyikan bentuk kehidupan di berbagai alam tidaklah aman. Karena, dengan kekuatan Dao Agungnya, dia tidak hanya dapat menutupi seluruh alam surga dengan cahaya Dao Agung, tetapi juga menutupi seluruh berbagai alam dengan 49 teori Dao. Dalam keadaan seperti itu, teori Dao primordialnya pasti tidak akan mampu menahannya, sehingga terungkapnya bentuk kehidupannya hanyalah masalah waktu. Namun, jika salah satu bentuk kehidupan tersembunyi di ruang asing di luar dunia yang diperoleh, itu tidak hanya dapat menipu 9 dewa pencipta seperti orang buta dalam kegelapan, tetapi juga menyebabkan dia, penerus Dao Agung, salah menilai. Patua Wuji, dia meramalkan ramalannya sendiri, dan juga meramalkan ramalan Dao Fu. Apa selanjutnya? Sarah menatap Julian dengan saksama. Menghilangkan satu lagi. Ketika aku melihat Yue Ming adalah reinkarnasi Wuji di Sungai Waktu, aku memiliki pertanyaan di benakku. Julian berkata, kata demi kata, karena 3 wujud Wuji dibangkitkan oleh 3 makhluk yang berbeda, lalu di mana Wuji yang sebenarnya? Sambil berbicara, Julian menatap Sarah. Kau dan aku sama-sama telah bereinkarnasi. Bahkan jika kita dapat menggunakan kekuatan gaib untuk merasuki makhluk lain, pada akhirnya, kita tetap harus berubah kembali menjadi diri kita sendiri. Sarah mengangguk penuh arti. Julian, jadi, apakah tubuh Wuji di masa lalu, sekarang, dan masa depan benar-benar esensi spiritual Wuji, atau hanya tabir asap yang dia ciptakan dengan kekuatan gaibnya? Mendengar ini, mata indah Sarah melebar, maksudmu. Jadi, kata Julian dingin, untuk mengambil, kau harus memberi dulu. Karena Wuji ingin bermain petak umpet dengan kita, mari kita bermain dengan baik. Dengan itu, Julian melambaikan tangannya, diam-diam meninggalkan beberapa sumber daunnya di dalam lorong cahaya, lalu, membawa Sarah dan Fan Wuji yang tersegel, dia bergegas keluar dari lorong cahaya. Namun, Sarah masih benar-benar bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Julian selanjutnya. Bersambung.